Selamat datang di episode 1 Podcast Optis. Harusnya udah rilis dari kapan tahu nih, aduh. Tanggal berapa nih, aduh. Obrolan para tifosi sepak bola, basi banget intro. Ya kan intronya udah kemarin udah dibikin. Iya. Itu mau kita tag lagi nggak? Ya di tag lagi lah, goblok. Iya. Orang itu udah mabuk, suara jelek. Ntar ada jadi ini video audio ini dibuat sebelum intronya kita buat. Jadi keren banget ya. Mantep banget dah, oke. Ya udah, lanjut. Oke, lanjut ya. Ya, Laksmana Wirangga. Saya mau bertanya. Dari kemarin kan Bapak tuh udah gembar-gembor nih. Berat nih punggung gitu. Nge-carry tim-tim Serie A di Liga Champions. Apakah memang Napoli ini menjadi barometer gitu untuk tim Serie A sebagai bagaimana seharusnya bermain gitu di Liga Champions? Ya, lihat, kita nggak usah banyak ngomong ya. Sebenarnya tinggal lihat klasemen aja kan sebenarnya udah case close ya. Perbincangan podcast kita bakal berhenti di menit kelima mungkin. Temporary dong. Apa yang terjadi di klasemen saat ini itu temporary. Iya, klasemen is temporary, class is permanen. Ya emang Napoli tim berkelas dari mana gitu? Iya, dibuktikan bisa bantai Liverpool 4-1 sih kelas is permanen. Buktinya Manchester City yang dibilang klub robot aja gak bisa membuahkan 1 gol pun. Tapi ya enggak lah, itu basa-basinya doang. Tapi kalau lu lihat dari pola permainan lah, apalagi ini kan kita tag pas udah Giornata 11 ya. Yeah. Jadi udah bisa kelihatan gitu loh bahwa sebenarnya ya sampai saat ini klub Eropa yang masih konsisten cuma 3 berarti Pak, dan belum terkalahkan. Ada Napoli Madrid sama PSG. betul. Ya itu aja sebenarnya jadi bahan yang udah bisa dibawa di table sih sebenarnya. Even Manchester City aja udah kalah ya. Kalah sama Liverpool. Iya, klub yang sudah dikalahkan sama Napoli itu. Itu emang lagi masuk angin aja pemain Liverpool saat itu. Gak make sense karena itu masih Liverpool yang sama juga yang ngalahin 1-0 Manchester City. Nah, tapi itu juga still the same club. Yang kalah 1-0 semalam juga lawan Nottingham Forest. Iya, tapi itu membingungkan juga. Ya, itu emang lagi angin-anginan aja Liverpoolnya kan. Iya, bukan seperti Liverpool musim lalu yang waduh, itu anak-anak magangnya aja bisa ngantongin AC Milan. Masih belum menemukan konsistensi, tapi tetap Liverpool gitu. Iya, tetap Liverpool. Tetap Liverpool gitu. Tapi saya penasaran banget, Pak. Ini kan mungkin yang lebih memperhatikan Napoli tentunya Bapak ya. Iyalah, siapa lagi yang mau memperhatikan Napoli? Gue sih cukup yakin gak ada lah pengamat-pengamat yang kayak ide gitu kayak kayaknya melatih Napoli menarik, enggak sih feeling gue. Betul. Enggak gini maksud gue tuh penasaran Napoli bulan ini lagi. Napoli musim ini tuh bener-bener greget, ngegigit, konsisten. Apa yang bikin Napoli itu sebenarnya apa yang membuat Napoli itu bermain seperti sekarang gitu? Padahal musim-musim lalu tuh saya juga nonton gitu kan. Musim lalu juga sebenarnya di awal kayak begini juga kan, unbeaten juga sebenarnya. Tapi betul. Entah kenapa. Iya. I know. Dan zamannya Higuain juga sempat pernah begini lah ya. Yang dimana dia peringkat runner up dengan poin tertinggi sepanjang sejarah Serie A gitu loh. Gue lupa 90-an something atau 80-an something yang Higuain top skor 36 itu. Betul. Tapi maksud gue yang di sini tuh gue ngeliat agak ada faktor yang gak bisa dikasih parameter gitu loh, intangible value lah. Karena kan kalau lo ngomongin squad yang sekarang itu tuh bener-bener squad tambal sulam banget gitu dari musim lalu yang pemainnya hilang, terus tiba-tiba musim ini yang pemainnya gacor semua kayak Kvaratskhelia gitu, Kvaradona, terus habis itu ada juga Raspadori, terus juga Lobotka yang musim lalu bapuk, ya belum nemuin performanya aja. Lobotka, terus Anguissa juga, ya Anguissa oke lah, Anguissa yang satu-satunya yang paling konsisten. Raspadori, terus juga Simeone, terus juga Rui yang entah kenapa musim ini jadi lebih konsisten. Giovanni Simeone itu musim ini ya, musim ini jadi Kim Min-jae yang tiba-tiba masuk, yang harusnya dia nge-carry tanggung jawabnya Koulibaly dan bisa dijalankan dengan cukup baik ya. Gue nggak bilang langsung fit banget, tapi maksudnya itu faktor yang nggak bisa tuh dibilang wah ini udah bertahan bermusim-musim terus langsung jadi fit to the system gitu. Ini kayak ya all the sudden aja buat gue sih. Ngerti. Tapi gue balik lagi dulu. Berarti pemain Napoli yang keluar itu pemain Napoli yang keluar di musim ini adalah
Kalidou Koulibaly kalau nggak Koulibaly, salah. Terus Dries Dries Mertens. Iya, betul. Eh, Lorenzo Insigne. Iya, Insigne juga keluar. Iya, Fabian bener Ruiz salah satunya Oh, juga Fabian yang Ruiz, jadi iya, iya, pemain kunci juga di Iya, gelandang. iya, yang musim lalu gue lumayan ketar-ketir tuh. Sektor belakang juga ada Ospina yang pindah ke Liga Timur Tengah juga. David Ospina. Jadi maksud gue ya, musim lalu dia sebenarnya masih bermain. Napoli tuh ya. kehilangan banyak musim ini, tapi entah kenapa kayak justru kayak nemuin semangat baru. Itu sih yang menurut gue itu intangible factor ya gitu loh, bahwa kok tiba-tiba dengan adanya pemain baru mereka bawa aura yang berbeda gitu loh. Aura hausnya tuh lebih beda gitu karena mungkin lebih muda kali ya. Pemainnya juga lebih muda, terus bawa pesan semangatnya juga mungkin gue mesti buktiin diri supaya dilirik di Eropa. Oke. Ya itu tentulah kayak Maradona, pemain-pemain ya Raspadori, mereka juga pasti ngincar posisi yang lebih tinggi. Dan juga Napoli papan tengah lah buat gue. Mungkin faktor Piala Dunia juga di tahun ini mungkin. Iya ya. sih, Jadi betul banyak sih. Juga pemain yang membuktikan diri ya. Betul. Oke, berarti kalau dari pemain sebenarnya nggak yang terlalu wow juga ya. Kebijakan transfernya juga. Ya kebijakan transfer nanti lah kita bahas. Kvaratskhelia pemain wow dari mana sih? Gue juga baru tahu gitu loh. Maksudnya ketika dia masuk Napoli. Ditemukan oleh Kakak Kaladze kalau tidak salah itu agent Milan ya memang. Iya betul, yang dibilangnya udah sempat ditawar kan. Tapi udah sempat tapi nabrak posisinya sama Leao katanya. Gue sih cukup kagum ya, maksudnya di luar Napoli dulu lah. Gue bahas dengan skema transfernya si Milan. Leonardo nggak sih dia masih? Leonardo bukan sih? Enggak. Siapa general? Udah dipegang sama Maldini. Oh Maldini ya. Ya menurut gue Maldini juga salah satu yang sukses sih ngelakuin skema transfer dan akhirnya diikutin sama Napoli sama Gintoli tuh menurut gue. Ya memang Gintoli sebenarnya udah cukup lama lah. Beberapa musim terakhir memang masih dipegang sama dia. Cuman kebijakan transfer yang kayak gini sih yang sebenarnya Serie A harus butuhin. Ya, karena sadar atau enggak nggak punya uang sebanyak liga-liga Inggris kayak pemain-pemain liga Inggris. Liga lain dan juga memang pemain yang liga lain juga nggak terlalu tertarik. Pemain gede, pemain gede udah nggak punya. Iya. Serie A dia ngelihat udah nggak ada value lah. Iya. Serie A gitu. Karena memang udah bukan kayak era 2000-an yang semua pelatih hebat, pemain hebat tuh mainnya di Serie A ya. Sekarang tuh memang Liga Inggris lah. Main afkiran udah. Iya. Siapa kita sebut lah pemain-pemain yang punya aura bintang tapi sudah sisaan aja gitu loh. Edin Dzeko. Sebetulnya nggak buruk-buruk juga sih, masih bagus sebenarnya. Kalau yang mau nonton Serie A tuh itu bagus, bermainnya ngegigit. Cuman kalau ya tiba-tiba dia suruh main di Premier League sih napasnya habis lah ya. Iya, betul. Itu mesti diakui sih. Maksudnya untuk semua pecinta Serie A termasuk kami berdua sih, kami harus mengakui bahwa memang sampai saat ini kalau dilihat dari value-nya memang belum ada tim Italia yang bisa ngegigit banyak ya. Terakhir yang kita tahu cuma Atalanta di semifinal Champions kan. Iya, Atalanta itu cukup ngegigit tuh sebenarnya kalau tim Italia. Akhirnya mungkin beberapa tahun terakhir lah ya Atalanta itu menjadi tulang punggung Serie A ya. Iya, biarpun sekarang udah dikulitin. Betul, udah dikulitin. Sebelumnya ada Juventus lah yang bisa tembus final Liga Champions. No comment deh yang itu. Jangan. Kita bahas tim papan atas kan nggak papan tengah ya. Ya jadi kita mungkin bisa skip. Di orang semua fans TV udah nggak ada yang mau dengerin podcast ini sih dari episode 1 sih. Aduh jangan gitu dong. Kita kan harus mau masa kok. Iya. Salah Juventus bisa lah. Bisa. Juventus lagi momen kebangkitan sebenarnya. Kemarin baru menang 4-0 ya. Kita lihat. Ya, tapi ya maksudnya kita balik lagi ke kita ngomongin bahas masalah Liga Champions lah ya. Kita bahas Liga Champions dulu nih. Ini menurut gue yang kan sekarang yang sudah dipastikan lolos salah satu-satunya tim Italia kan baru Napoli kan. Betul. Sementara 3 tim lainnya struggle lah. Menurut gue yang peluangnya paling terbuka itu Inter. Setuju. Kedua itu Milan itu masih punya peluang lah. Masih punya peluang. Selama Milan itu masih mau menunjukkan konsistensi yang sama dengan Serie A di Liga Champions karena beda banget. Di Champions entah kenapa kok kayak nggak ada nyawanya gitu loh. Iya. Padahal Liga Champions harusnya menjadi DNA-nya Milan, tapi entah kenapa gua juga nonton beberapa pertandingannya nggak sengegigit itu gitu. Padahal grupnya dibandingkan yang musim lalu ya sangat jauh lebih mudah loh. Gua bisa bilang gitu lah. Gua setuju. Karena tapi entah kenapa kok malah jadi kesulitan sendiri gitu loh. Itu yang menjadi PR sendiri menurut gua buat Stefano Pioli untuk gimana caranya mungkin ngeracik pemainnya. Motivasinya atau mungkin ya siapa yang mau main yang memberikan yang terbaik lah yang bisa dipasang gitu. Nah tapi balik lagi ke Napoli, Rang. Apakah faktor pelatih Luciano Spalletti ini juga
menentukan gitu dengan permainan Napoli yang sangat impresif gitu sejauh ini gitu. Ya dengan sangat benci saya harus mengakui bahwa memang entah kenapa Spalletti ini ada magis yang dia bisa bawa di musim kedua di Napoli ya, karena menurut gue di musim pertama gue bisa bilang Spalletti itu tipikal pelatih yang kepala batu aja gitu. Ya sistem gue begini harus begini gitu, apapun yang terjadi. Memang permainannya memang atraktif gitu, menyerang ke depan, tapi maksud gue tidak ada variasi dari sisi taktikal buat gue ya. Maksud gue hanya ya akhirnya musim ini terlihat lebih fluid karena menurut gue bukan karena taktik, karena pemainnya memang udah lebih broad aja gitu. Lapisan pemainnya udah lebih tebal dibandingkan musim lalu gitu. Kayak sekarang sektor penyerang lah ya. Misalkan Osimhen tiba-tiba kemarin cedera beberapa pertandingan kan sebelum akhirnya comeback. Itu ada Giovanni Simeone sama Raspadori. Once dimainin Raspadori di babak pertama nggak jalan, Simeone akan masuk di babak kedua. Dan itu terbukti selalu kejadian berhasil. Jadi Raspadori misalkan buntu babak pertama, Simeone masuk dia golin. Dan itu udah kejadian beberapa kali. Sekarang AC Milan jadi korban. Terus juga kemarin Osimhen comeback mainnya gila-gilaan, nggak keganti. Terus misalkan kayak di sektor kanan Lozano nggak jalan, Irving Lozano, ada Politano. Di kiri pun juga sama. Banyak lah, maksudnya sekarang musim ini tuh Napoli punya stok pemain yang cukup lah untuk mengarungi satu musim ini. Makanya gue bilang ini jadi musim yang beda nih. Semangat dan feeling gue tuh agak lebih beda dibandingkan musim-musim sebelumnya ya. Makanya gue lebih pede kayaknya Napoli bisa ngegendong Serie A lah, maksudnya atau tim Itali di Champions lebih jauh lah. Feeling gue kalau kocokannya bener ya, kalau kata orang mainan kompetisi, kalau kocokannya bener semifinal mah harusnya aman. Harusnya bisa sih. Nggak tiba-tiba langsung ketemu Madrid dulu, langsung ketemu PSG, jangan, atau City dulu. Tapi harusnya kan kalau juara satu harusnya sih aman. Harusnya nggak ketemu. Potnya beda nih sama yang harusnya gitu. Satu yang lain. Harusnya semoga aja gitu. Tapi this is Champions League, liganya para jawara, jadi memang nggak bisa diprediksi juga. Tapi untungnya runner up Champions sudah dibekukan kemarin kan kalah 4-1, jadi udah cukup pede lah. Runner up Liga Champions Liverpool ya. Udah sempet ditekuk. Jadi harusnya ya jawara Champions sama jawara Eropa udah ditekuk. Apalagi gitu. Harusnya mental pemain Napoli saat ini berarti mereka tuh lagi di atas angin. Dalam artian positif ya. Maksud gua kepercayaan diri pemain Napoli ini harusnya lagi tinggi-tinggi karena mereka itu bisa menganggap maksudnya gue bisa ngalahin siapapun di musim ini gitu. Liverpool atau Ajax Amsterdam dan lain sebagainya itu bisa gue sikat gitu. Ya harusnya ya. Mereka udah nggak ada takut-takutnya lah gitu. Logikanya gitu. Makanya sebenarnya pembuktian yang sebenarnya kan terjadi nanti pada saat mulai selesai Piala Dunia Januari masuk, konsistensinya bisa tetap dapat atau enggak, moodnya tetap kejaga atau enggak, itu sih yang ditunggu sih. Itu menarik untuk ditunggu tuh, gue setuju. Nah tapi gue penasaran juga, Rang, faktor Luciano Spalletti, lu kan kemarin bukan kemarin ya, di musim pertamanya dia, gue pernah ngobrol sama lu tidak mensupport Spalletti sebagaimana mestinya lah, lu pesimis lah. Tapi gimana ya? Di musim kedua ini dia berhasil ngebawa Napoli bermain yang cukup ngegigit ya. Memang gue setuju juga tadi masalah taktikal, bukan yang kaya, bukan yang memang maksudnya mainnya atraktif, tapi bukan yang kayak Gianpiero Gasperini. Iya, bukan kayak Gasperini. Iya, betul. Betul. Nah, tapi pemain kunci gitu. Menurut lu pemain Napoli ini oke lah, gue sebagai penonton dari luar nih, si Kvaratskhelia itu betul sekali. Ini tuh kayak dia tuh effortless gitu. Waduh, gocek pemain tuh. Agree, gue tuh pemain nemu di mana. Nah, gue tuh sangat sebenarnya gue tuh tipikal personal yang sangat benci pemain yang terlalu berbakat kayak gitu ya. Itu pemain-pemain yang diberkahi kayak gitu tuh dibenci sama orang-orang underrated macam orang-orang sederhana macam gue gitu. Orang yang nggak punya skill, orang yang nggak punya anugerah tuh pasti bakal benci pemain-pemain yang kayak gitu loh. Oke. Iya, maksud gue ya nggak suka lah sama pemain-pemain kayak gitu, karena memang terlalu riskan gitu permainan atau pemain yang kayak gitu. Tapi mesti diakui sampai terakhir Jonata 11 sih memang skillnya sih gila sih. Tapi kalau lo tanya pemain kunci, jawaban gue tetap bukan Kvaratskhelia sih. Siapa pemain kunci menurut lo yang berimpactful di Napoli musim ini?
Stanislav Lobotka. Ini memang makanya gue dari dulu sama sesama fans Napoli jarang akur ya, karena memang argumentasi gue tuh selalu berlawanan dari apa namanya common sense fans pada umumnya ya. Karena memang menurut gue mesti diakui Lobotka ini musim ini jadi jembatan ya, jadi jembatan dari lini belakang dan lini depan gitu loh. Jadi gue entah kenapa gue ngelihat dia permainannya, aduh gimana ya, gue kok ya mungkin kalau ini referensi teman-teman yang demen anime kali ya. Gue selalu ngomong gue bilang dia kayak Kuroko gitu, bahwa dia ini pemain yang kalau lo nggak perhatiin bener-bener ya sebenarnya hilang aja di lapangan. Tapi ketika kita butuh tuh ada gitu loh. Ada di area yang dibutuhkan, dan dia selalu bisa jadi pengalir ya alur permainan gitu loh. Ketika ada Lobotka, mungkin beberapa pertandingan yang gue cukup perhatiin ya ketika kemarin Ajax, terus habis itu Milan. Itu kelihatan banget perannya Lobotka menonjol di situ sih. Menurut gue sih musim ini nggak ada Lobotka berat sih. Tapi lu bilang Lobotka, gimana dengan pemain kayak Mario Rui gitu? Gue ngeliat Mario Rui ini lumayan menonjol gitu. Iya, boleh. Sebenarnya dia tuh posisinya apa sih? Apa sih? Gelandang bertahan kan? Posisi Lobotka bukan sih? Bek kiri goblok. Dia tuh ya basicnya memang dia di belakang. Cuman memang di strateginya Spalletti memang agak cukup menarik ya, karena kayak pemain-pemain macam Mario Rui, terus habis itu juga Giovanni Di Lorenzo itu memang sangat sering ngelakuin overlapping dan switching position gitu loh. Switching position dengan either itu dengan gelandang sama atau dengan pemain penyerang sayap. Jadi dia sering banget overlapping. Iya, kebayang. Makanya Mario Rui itu beberapa pertandingan gue tonton menonjol ya. Iya. Dia jadi kayak kadang-kadang dia ke tengah dia karena kayak ngatur permainan. Ya, kadang karena gelandangnya kan suka main posisinya kadang agak lebih tinggi kan. Iya, benar. Jadi memang sebenarnya juga Spalletti sempat ada ngomong, buka statement, karena menurut dia di sepak bola modern ini udah nggak kenal lagi masalah taktik gitu loh. Karena setiap pemain itu memang diharapkan bisa fluid dan bisa ngisi kekosongan antar lini dan harus bergerak terus gitu loh. Makanya mungkin kalau lu terakhir kan nonton sama gue ya, nonton pertandingan Roma lawan Napoli. Iya tuh. Pemain Napoli tuh nggak ada yang berhenti lari. Gitu. Iya itu gue respect banget. Ya lu juga di Milan juga sama kan, lu ngeliat bahwa pemain Milan tuh ya memang diharapkan punya kemampuan untuk selalu bergerak gitu loh. Iya, benar. Buat buka ruang untuk lu bisa ngisi posisi yang kosong gitu loh, bantu backup teman lu ketika dia ngelakuin overlapping. Iya. Karena gue lihat sebenarnya kesamaan taktik Napoli sama Milan adalah kedua tim ini sama-sama menggunakan pressing. Parah dan tinggi ya, pressingnya tinggi. Pressingnya tinggi karena gue ngelihatnya ini ala-ala gegen pressing Jurgen Klopp zaman-zaman di Dortmund, di mana ketika musuh itu megang bola mereka itu langsung ngegigit gitu loh. Tapi menurut gue sih versi belajar ya. Iya, gue setuju versi belajar. Kan? Masih versi magang nih. Iya. Masih versi magang karena emang Jurgen Klopp itu waktu di Dortmund bisa pegang bisa nerapin taktik itu dengan sangat brilian gitu. Nah, tapi di Milan sama Napoli ini masih mirip-mirip. Cuman ya eksekusinya udah lumayan berjalan baik nih gitu. Terbuktilah kita di Champions bisa cukup matcher gitu loh. Iya, gue juga baru sadar sama omongan lu yang tadi tentang pergerakan posisi pemain-pemain Napoli. Gue ngeh satu pemain yang gue benci banget di lapangan, si Zambo Anguissa itu. Sambo Anguissa itu tuh apa? Iya sih. Pemain yang luar biasa. Dia bisa ntar ada di posisi tengah. Iya. Terus ntar dia naik. Iya. Terus tiba-tiba dia dapat crossing. Itu gua kayak ini orang posisinya apa? Betul. Itu sih makanya iya, gue juga kadang kalau ngobrol sama orang-orang yang memang gak ngikutin Napoli, mereka kadang suka kebingungan gitu loh. Ini pemain ini main di mana gitu loh, atau tipikal pemain ini tuh sebenarnya gelandang atau sayap atau apa sih gitu loh. Iya, benar. Itu memang uniknya Napoli musim ini kalau menurut gua. Karena musim lalu nggak kayak gini Napolinya. Enggak. Mungkin punya pola lah dulu musim lalu tuh lebih kayak ya lu gelandang serang lebih rigid gitu. Lebih rigid menurut gua, karena ada maksudnya ya Dries Mertens di sana, ada si Lorenzo Insigne gitu yang emang udah ada plot-plotnya masing-masing. Betul. Sementara di musim ini nih kayaknya Napoli ini lebih fluid, kayak menurut gue ini kayak ini Kong. Napoli musim ini tuh kayak The Crepes mungkin ya. Gini. Maksudnya The Crepes itu adalah ini sebenarnya ketidaksengajaan Spalletti menurut bisa jadi Ketidaksengajaan Spalletti karena mereka
karena Spalletti itu bingung nih kayak aduh siapa mau gue taruh di mana ya. Bisa Terus jadi. tiba-tiba ya udah mainnya gini aja. Akhirnya Bisa jadi. pemain mungkin kayak diberi kebebasan Mungkin gitu yang ya, emang mungkin ya. ini tipikal anak muda yang suka diberi kebebasan nih, jadinya mainnya juga sabi banget lah gitu. Si Kvaratskhelia bisa nyetel sama si Sambo, ada di cover sama Osimhen juga fisiknya luar biasa gitu. Hirving Lozano lumayan, tengahnya ada ya Lobotka itu, Zielinski. Kadang juga ada backupnya ya. Nobelnya juga cukup membantu lah sebagai backup lah ya, bukan yang terbaik tapi ya oke gitu loh. Iya. Napoli itu di musim ini menurut gue sebuah anomali dari segi taktikal kali ya. Sih. Maksudnya Ajax Amsterdam bisa diberantakin gitu. Liverpool juga bisa, mungkin ada lah efek-efek kejutnya gitu loh. Pasti. Terlepas dari Liverpool mungkin mainnya kurang impresif di pertandingan lawan Napoli saat itu, ya bisa jadi mereka terkejut juga ini tim apa nih? Ini kok memang yang anomali ini yang gue bisa lihat di awal musim ini tuh memang kelihatan bahwa di menit-menit awal Napoli itu selalu ngasih tekanan yang bikin lawan tuh kadang juga bingung ini tim maunya apa gitu loh. Iya, gue setuju. Ini mau bertahan berapa lama gitu. Pressing ini mau berjalan berapa lama. Iya, dan ternyata 90 menit itu yang menurut gue yang agak gila, dan memang Spalletti nuntut itu kalau gue lihat dari sideline ya. Maksudnya dari dia ngasih instruksi itu benar-benar full 90 menit diharapkan pemain bisa ngelakuin higher pressing seperti itu gitu loh. Iya. Jadi menurut gue memang anomali sih. Memang gila sih. Itu luar biasanya Napoli musim ini. Ya regardless apapun nanti hasilnya, juara nggak juara sih menurut gue musim ini gue sangat puas lah. Iya, menurut gue Napoli ini people champions lah. Iya. Ini rasa-rasanya kalau buat gue fans Milan ini kayak Milan waktu 2 musim lalu di mana peringkat 2 kalah sama Inter yang angkat piala waktu itu. Nah, itu kayak people champions nih. Tapi kan akhirnya menang juga kan. Kayaknya mungkin Napoli musim ini udah harus juara deh. Kayaknya udah sering diginiin. Iya. Musim lalu kan dari gitu juga. Tapi gue setuju Napoli ini juga sebuah tim yang sebenarnya cukup solid, cukup konsisten dari udah 10 musim terakhir lah kok. Menurut gue ya 10 musim terakhir lah gue setuju, nggak pernah keluar dari 4-5 besar lah ya. Ya kadang ada kepleset lah ya, tapi ya maksud gua enggak jauh dari terahnya lah. Enggak, maksudnya enggak yang sampai papan tengah banget gitu. Bahkan malah Milan yang terjerembab kan. Iya, tapi musim ini enggak lah. Musim ini kita masih nyaman lah ya di atas lah ya. Saya berdoa semoga tidak ada pemain-pemain lagi yang cedera gitu ya. Tidak ada yang keseleo pas Piala Dunia gitu. Tapi kan pemain baru banyakan Italinya, jadi aman harusnya. Tapi janganlah. Ada berkah. Sebenarnya ini blessing in disguise ya. Iya. Tapi bentar Pak, gue penasaran pemain Napoli nih. Kalau gue pribadi gitu, gue semalam itu kan nonton sama lo ya pertandingan AS Roma ya. Ini buat para pendengar, ini di take-nya di hari Senin gitu ya. Mungkin informasi FYI aja lah. Gitu. Gua ngelihat permainan lawan Roma ini nih alot gitu, kan. Alot banget sih. Memang Roma juga menurut gua solid sih di pertandingan kemarin. Saya nonton rela-rela tuh karena saya punya kepentingan gitu. Berharap banget Napoli kalah nih atau seri atau apa lagi. Biar bisa dideketin lah. Karena Atalanta udah kalah kemarin. Akhirnya finally Atalanta kalah. Nah, dengan pelatih favorit saya lagi kalahnya. Sarrismo. Lazio. Oke. Yang mau gue tanyakan ke lu adalah sampai kapan Napoli impressive run-nya ini bisa bertahan? Karena kan di depan sebentar lagi bulan November ada Piala Dunia. Betul. Kalau nggak salah Mario Rui itu yang dari tadi gue sebut tuh itu pemain Portugal tuh. Ada cukup banyak lah yang masuk ke timnas sih. Kayak Kim Min-jae juga masuk. Kim Min-jae betul. Ada beberapa lah, setahu gue juga mungkin 6-7 orang ya. Sambo Anguissa juga masuk. Anguissa masuk ya. Zielinski masuk. Osimhen tuh dari mana sih? Osimhen masuk Nigeria. Nigeria. Terus juga Hirving Lozano masuk. Hirving Lozano itu dari dia orang Amerika dari Meksiko. Jadi Meksiko. cukup banyak sih yang masuk. Mungkin ada 7-8 pemain yang bakal masuk di Piala Dunia. Gue belum lihat detailnya seperti apa ya. Cuman ada cukup banyak. Jadi balik lagi gue ngelihat mungkin impression run-nya akan terlihat
titik terangnya mungkin setelah Januari ya, karena kan sebelum Januari itu nanti berhenti di Giornata 15 kalau nggak salah. Iya, sebelum Januari ya berhenti di Giornata 15. Iya, 15 juga nggak terlalu, ya cukup jauh tapi nggak yang belum kelihatan hilalnya juga lah, masih mepet lah. Gue cukup yakin sampai Giornata 15 ini poin masih mepet gitu loh, nggak mungkin lebih dari 8 poin, lebih dari 10 poin. Iya, gue setuju. Paling mepet 5-6 poin gitu loh, maksudnya sama posisi 2 sampai posisi 4 nggak bakal jauh gitu. Gue setuju hal itu. Jadi menurut gue akan terlihat memang jawaban yang pastinya adalah setelah Januari apa yang terjadi itu bakal kita lihat. Kalau Januari konsisten terus juga nggak ada yang cedera seperti yang lo bilang tadi, di Milan juga harusnya aman. Harusnya persaingan tetap seru nih ya. Harusnya gue berharap seru aja lah gitu sampai pertandingan terakhir, siapapun yang menang. Yang penting kan ABJ ya. Iya. Asal bukan Jogja. Bukan Jogja aja gitu. Karena kan nggak mungkin tim Serie A emang ada dari Jogja kan. Iya benar, nggak masuk akal. Makanya gue bilang kan. asal bukan Jogja mah harusnya aman gitu. Jadi ya gitu. Orang Jogja nggak ada yang dengerin nih takutnya nih. Iya, mereka juga harusnya nggak jalan tersinggung kan, emang Jogja nggak ada di Itali. Itu maksudnya. Jadi kita jangan masukin faktor yang nggak masuk akal di sini gitu loh. Jadi memang selama bukan Jogja yang juara Serie A sih, menurut gua masih layak untuk ditonton lah. Iya. Ya, jadi seru. Ya untuk menutup sih menurut gua gitu ya. Jadi musim ini Napoli apakah bisa menggendong di Champions untuk tim-tim Italia? Menurut gua sih, gua cukup pede sih. Ya mungkin jawabannya kayak yang lu bilang tadi ya, setelah Januari ini juga ya. Oh iya. Karena pengalaman gue nontonin Napoli dari musim ke musim, habis Januari ini biasanya mulai kehabisan bensin nih. Mulai nih kayak di musim-musim, gue lupa musim berapa ya, musim banyak, yang lalu gitu. Sudah sering terjadi. Lah. Ya musim lalu paling ketara. Musim lalu kan sebenarnya Napoli juga sempat unbeaten di awal musim. Napoli itu berapa kali runner up ya di Serie A ya? Cukup sering ya. Memang yang paling sakit hati memang zamannya Higuain. Zaman Higuain itu dia di. Pengen gue pukulin. Aduh, untung pensiun. Iya. Oh, zamannya Napoli ada Higuain tuh yang menang itu tadi ya. Enggak tahu, gue sih enggak tahu. Gue kurang ngikutin Serie A banget ya sebenarnya. Jadi gue tuh mentok memang peringkat Napoli di atasnya siapa gue kurang merhatiin. Jadi itu pas dia runner up itu dia kalah lah gitu, kayak gitu. Gue gak ngerti sih, gue gak tahu sih, gue agak literasi Serie A gue agak kurang ya kalau yang juara musim itu. Jadi gitu ya, mungkin untuk closing sih buat gue sih gitu ya. Oke. Ya, kita lihat aja nanti lah. Kita lihat aja apakah Napoli masih bisa menggendong tim-tim Serie A, atau bahkan malah tim Serie A lain tidak mau digendong Napoli dan memberikan breakthrough. Oh bagus kalau gitu, menaikkan koefisien kan. Iya betul saya setuju. Kayak Inter gua rasa masih bisa lolos. Milan masih bisa lolos. Ya sisanya ya gua kan nggak tahu ya. Kita lolos ada 4 ya sih Serie A. Ada 4 tim. Kurang tahu lagi yang keempat ya. Ya mungkin nanti ada teman-teman yang tahu mungkin boleh bantu infoin lah ya. Oh ya, pokoknya kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya betul. Nantinya kita melihat juga sepak terjang Juventus bagaimana nantinya di Liga Champions gitu ya. Aduh menarik ya. Juventus, iya benar. Juventus Pak. Itu literasi Bapak nih saya benahi nih. Sorry nih ya, sebagai fans Serie A saya malu lah nggak tahu tim Serie A. Aduh, ya udah. Itu aja. Thank you.